wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yaum wa fi kulli yaum wa fil yaumil ma'ud sirran jahran fid dunya wal akhirah wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim. Anak-anakku, adik-adik remaja Masjid Nur Ukhwah, untuk hari ini kita melanjutkan materi pembelajaran kitab Fasolatan. Kita sampai pada halaman 53, yaitu niatnya mandi Jumat. Terlebih dahulu kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kegiatan belajar kita, ngaji kita, semuanya mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan kalian semuanya mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dibuka halaman 53? Sudah ya? Saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Iki niate adus Jumat. Jadi setiap Jumat kita disunnahkan untuk mandi seluruh tubuh, bukan kepalanya kering enggak, tapi seluruh tubuh. Ya, seperti mandi besar. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghuslal Jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu ghuslal Jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Artinya niat ingsun adus Jumat sunnah krana Allah ta'ala. Lamun wis tekan ing masjid, jadi setelah mandi kita berangkat ke masjid, nalika arep mlebu ing jero masjid supaya niat iktikaf. Jadi ketika hari Jumat setelah mandi dari rumah ya, niat mandi Jumat, kemudian mandi seluruh tubuh mulai ujung rambut sampai ujung kaki dibersihkan pakai sabun. Ya, kalau rambut pakai sampo, jangan pakai sabun kalau rambut ya. Rambutnya sampai bersih, wangi, setelah itu pakai baju yang bagus. Minimal baju yang bersih. Kemudian pakai wangi-wangian, ya, parfum. Kemudian berangkat ke masjid. Setelah nyampe di masjid, jangan langsung duduk. Ya, kita niat iktikaf. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini kita setiap ke masjid, nyampe ke masjid kita niat iktikaf. Ya. Datang, didengarkan ya, niat iktikaf. Mengkono mau ora mung dina Jumat. Jadi bukan hanya hari Jumat untuk niat iktikafnya ini, setiap kita ke masjid, setiap kita sampai ke masjid, kita belajar dari sekarang untuk selalu niat iktikaf. Nanging saben-saben mlebu masjid supaya niat iktikaf. Jadi disarankan setiap mau masuk masjid ini kita harus niat iktikaf. Bagaimana niatnya? Bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul iktikafa lillahi ta'ala. Saya niat iktikaf karena Allah ta'ala. Nawaitul iktikafa lillahi ta'ala. Niat ingsun iktikaf karena Allah ta'ala. Jadi itu adalah bacaan niat iktikaf ketika masuk masjid. Ada yang hafal? Ada yang hafal? Nanti kita baca sama-sama supaya bisa hafal. Yen was mlebu ojo kesusu lungguh. Ketika masuk masjid jangan langsung duduk. Ketika masuk masjid jangan langsung duduk. Bagaimana Pak? Apa yang harus dilakukan? Nanging sunnah sholat 2 rakaat. Sholat dulu 2 rakaat sebelum duduk, yaitu sholat tahiyatul masjid. Niatnya usolli sunnata tahiyatul masjid rakaataini lillahi ta'ala. Niat ingsun sholat sunnah tahiyat masjid 2 rakaat karena Allah ta'ala. Jadi di sini nanti kita belajar bersama menghafal niat mandi ketika hari Jumat, kemudian niat iktikaf,
niat sholat tahiyatul masjid, dan yang terakhir niat sholat sunnah sebelum melaksanakan sholat Jumat. Paham ya? Jadi ketika sampai ke masjid, yang dilakukan pertama adalah niat iktikaf, ya, nawaitul iktikafa sunnatan lillahi ta'ala. Kemudian jangan langsung duduk, kita sholat 2 rakaat, namanya sholat tahiyatul masjid, ya, sholli sunnatat tahiyatul masjid rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian setelah azan sholat Jumat, nah ini sakwusi azan sepisan disunatake sholat qobliyah Jumat. Iki niate usolli sunnatal Jum'ati rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala. Niat ingsun sholat sunnah qobliyah Jumat 2 rakaat krana Allah Ta'ala. Jadi yang pertama yang kita lakukan ketika hari Jumat, di rumah mandi dulu sebelum berangkat ke masjid. Jangan habis layangan, habis main, lari-lari terus sholat Jumat. Ya, mandi yang bersih, pakaian baju yang bersih, yang wangi, kemudian berangkat sampai di masjid. Apa yang dilakukan? Niat iktikaf. Hafal niatnya? Coba dibaca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul iktikafa sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitul iktikafa fi hadal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Boleh, ya. Juga boleh nawaitul iktikafa sunnatan lillahi ta'ala. Niat iktikaf sunnah karena Allah Ta'ala. Setelah iktikaf, kita tidak langsung duduk. Apa yang kita lakukan? Sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya, coba dibaca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan tahiyatul masjid rakaataini lillahi ta'ala. Setelah sholat sunnah tahiyatul masjid, ketika azan pertama, setelah itu kita sholat lagi 2 rakaat, sholat qobliyah, sholat sunnah qobliyatul masjid. Sholat sunnah qobliyatul Jumat. Bagaimana niatnya sholat sunnah qobliyatul Jumati? Bismillahirrahmanirrahim. Fahri, diperhatikan. Usolli sunnatal Jum'ati rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala. Ini adalah sholat sunnah qobliyatul masjid. Qobliyatul Jum'ati. Keliru masjid terus. Nah, sholat sunnah qobliyatul Jum'ati ini dilakukan sebelum sholat Jumat. Qobliyah itu artinya sebelum. Kalau sesudah itu artinya ba'diyah. Ba'diyah. Jadi setelah sholat Jumat jangan langsung pulang. Itu ada sholat sunnah yang namanya sholat sunnah ba'diyatul Jum'ati. Sholat sunnah sesudah sholat Jumat. Kalau sholat sunnah sebelum sholat Jumat itu namanya sholat qobliyatul Jum'ah. Tapi kalau sesudah sholat Jumat itu namanya sholat sunnah ba'diyatul Jum'ati. Kalau sebelum qobliyah, kalau sesudah ba'diyah. Sama sholat sunnah rawatib juga sama. Ya, sebelum sholat asar, sholat sunnah 2 rakaat kan biasanya ya. Nah, itu namanya sholat sunnah qobliyatul asri. Ba'diyatul asri enggak ada. Ya, setelah sholat asar enggak ada sholat sunnah. Sebelum sholat subuh itu namanya qobliyatus subhi. Sebelum sholat isya qobliyatul isya, sholat sunnatal qobliyatul isya'i. Sesudah sholat isya usolli sunnatal ba'diyatul isya'i. Ba'diyah setelah qobliyah sebelum. Diingat-ingat ya. Belajar dari sekarang. Dari kecil sudah belajar biar bisa belajar sholat sunnah rawatib, ya. Coba dibaca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti ya. Iki niate adus Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu
ghuslal jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Niat ingsun adus Jumat sunnatan krana Allah Ta'ala. Ini adalah niat sholat, niat mandi pada hari Jumat. Lamun wis tekan ing masjid nalika arep mlebu ing jero masjid supaya niat iktikaf. Mengkono mau ora mung dina Jumat, nanging saben-saben mlebu masjid supaya niat iktikaf. Nawaitul iktikafa lillahi ta'ala. Dibaca sama-sama. Nawaitul iktikafa lillahi ta'ala. Boleh nawaitul iktikafa lillahi ta'ala, boleh nawaitul iktikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Niat ingsun iktikaf krana Allah Ta'ala. Yen wis mlebu ojo kesusu lungguh, nanging sunnah salat 2 rakaat yaiku salat tahiyatul masjid. Usolli sunnata tahiyatul masjid rakaataini lillahi ta'ala. Niat ingsun salat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat krana Allah Ta'ala. Sakwise azan kang sepisan disunatake salat qobliyah Jumat. Iki niate usolli sunnatal jum'ati rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala. Niat ingsun salat sunnah qobliyah Jumat 2 rakaat krana Allah Ta'ala. Nah, sekarang kira-kira siapa yang bisa baca? Fahri? Saya? Fahri dulu. Kelihatan bisa? Belum. Ayo Fahri. Bismillah. Perhatikan yang lain ya. Pakai kiri tak, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Iki niat adus Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Iki niat adus Jumat. Nawaitu ghuslal jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Niat ingsun adus Jumat sunnah karana Allah Ta'ala. Lamun wis teken ing masjid nalika arep mlebu ing jero masjid supaya niat iktikaf. Mengkono mau ora mengdino Jumat, nanging saben-saben mlebu masjid supaya niat iktikaf. Nawaitul iktikafa lillahi ta'ala. Niat ingsun iktikaf karena Allah Ta'ala. Yen wis mlebu ojo kesusu lungguh, nanging sunnah salat 2 rakaat yaiku salat tahiyatul masjid. Usolli sunnatat tahiyatul masjidi rakaataini lillahi ta'ala. Niat ingsun salat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Sakwise adzan sepisan disunatake salat qobliyah Jumat. Iki niyate usolli sunnatal jum'ati rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala. Niat ingsun salat sunnah qobliyah Jumat rakaat karena Allah Ta'ala.
ta'ala. Terus selanjutnya belum. Kita melanjutkan ke bab yang setelahnya, yaitu niatnya sholat Jumat. Iki niatnya sholat fardu Jumat. Hafal semua niatnya? Hafal ya, coba dibaca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Mirza dibaca. Usolli fardul rakaataini. Fahri Usolli fardul Jum'atan raka'ataini mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Johan Usolli fardul Jum'ati raka'ataini mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Usolli fardul Jum'ati raka'ataini mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Gatan adaan makmuman lillahi ta'ala. Diperhatikan selanjutnya, iki niate salat fardu Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardal Jum'ati rakaataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Jika jadi makmum, makmuman lillahi ta'ala. Jadi kalau jadi imam, imaman lillahi ta'ala. Sholat Jumat harus dilaksanakan secara berjamaah. Tidak diperbolehkan sholat Jumat sendirian atau berdua. Ya, nanti di bab belakangnya ada syarat-syarat melakukan sholat Jumat. Kalau 10 orang boleh? Tidak boleh. Ya, nanti ada syarat-syaratnya. Dene surah kang diwaca imam ba'da Fatihah iku surat Sabbihisma Rabbikal A'la. Jadi setelah takbiratul ihram pada rakaat pertama, kemudian doa iftitah dan baca Fatihah. Setelah Fatihah baca surat Sabbihisma Rabbikal A'la, surat Al-A'la. Hafal semua surat Al-A'la? Belum. Lan surah Hal ataka haditsul ghasyiyah. Pada rakaat yang kedua setelah baca Fatihah baca surat Hal ataka haditsul ghasyiyah. Utawa surat Jumat lan surat Munafiqun. Ya. Faedah, manfaat. Manfaatnya apa? Diperhatikan. Sing sapa wong maca surat Fatihah ping 7. Barang siapa orang yang membaca surat Al-Fatihah 7 kali setelah sholat Jumat, apa kira-kira manfaatnya? Faedahnya apa? Kemudian setelah membaca Fatihah 7 kali, membaca surat Al-Ikhlas 7 kali, surat Al-Falaq 7 kali, dan surat An-Nas 7 kali. Manfaatnya apa? Kelebihannya apa? Kita lanjutkan. Oleh maca ba'da salam salat Jumat tur sikile durung obah ya saka lungguh tahiyat. Jadi setelah salat Jumat posisi kaki masih dalam posisi tahiyat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah assalamualaikum ya. Enggak boleh berubah gini. Jangan terburu-buru lari. Jangan terburu-buru pulang. Eman. Besar faedahnya. Tetap ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Diam dulu. Baca surat Al-Fatihah 7 kali. Hafal surat Al-Fatihah? Kemudian surat Al-Ikhlas 7 kali. Hafal? Kemudian surat Al-Falaq 7 kali. Hafal? Kemudian surat An-Nas 7 kali. Hafal? Nah. Dilanjutkan.
mongko kabeh dosane sing kelakon lan sing durung diapura dening Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang melakukan membaca Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali setelah salam pada sholat Jumat dengan tidak merubah posisi duduknya, yaitu dalam posisi duduk tahiyat akhir, dia akan memperoleh pengampunan dari Allah. Ya, akan dimaafkan dosa-dosanya oleh Allah. Lan diparingi ganjaran miturut wilangane wong mukmin. Ya. Dan juga pahala yang kedua, pahalanya seperti sebanyak orang yang beriman di atas bumi ini. Berapa? Pernah ngitung? Ya, orang Islam itu di atas bumi berapa? Ada yang tahu? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Enggak ada yang sempat ngitung, ya. Itu pahalanya. 2 pahala ini diberikan pada orang yang membaca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas setelah sholat Jumat. Di eman-eman, ya. Belajar dari sekarang. Kalau kita tidak biasa, maka terasa berat. Tapi kalau sudah biasa, ya, akan terasa ringan. Dan ketika kita meninggalkan akan terasa berat. Belajar. Saya tak coba hari Jumat depan ini, saya setelah salam baca Al-Fatihah seperti yang pernah saya ngaji. Ya, waktu sanlat di Nur Ukhuwah. Itu ya, biar manfaat ilmunya. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Banyak ilmu tapi nggak bermanfaat, ya percuma. Ngaji terus, belajar terus tapi nggak digunakan. Itu namanya tidak bermanfaat ilmunya. Padahal yang bisa menolong kita adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, al-ilmu yuntafa. Ilmu yang bermanfaat. Sekarang Rafli ngaji, ya, niatnya wudu, Bismillahirrahmanirrahim, hafal Rafli, nawaitul wudu ali raf'il hadasil asghari fardhalillahi ta'ala. Tapi ketika wudu Rafli nggak baca niatnya wudu. Rafli punya ilmunya, punya, tapi manfaat enggak manfaat. Ya, Gatan sudah dibilangin, sudah diajari kalau makan itu dengan tangan kiri. La ta'kulu bishimal fa inna syaitana ya'kulu bishimal. Jangan kau makan dengan tangan kiri karena setan itu kalau makan dengan tangan kiri. Setelah ngaji Gatan tahu enggak boleh makan dengan tangan kiri, enggak boleh makan dan minum dengan tangan kiri. Tapi ketika pulang lupa entah apa atau sengaja enggak mempraktekkan ilmunya. Akhirnya makan dengan tangan kiri. Yang satu makan cilok, yang satu minum es. Ya, itu yang tidak boleh. Namanya ilmu yang bermanfaat. Sudah dilarang makan dengan tangan kiri, makan dan minum dengan tangan kiri, kok melakukan, Mas ya? Ya. Mudah-mudahan semuanya mendapat ilmu yang bermanfaat. Ya, amin. Kemudian sakwise rampung banjur maca doa iki sadurunge maca doa liyan-liyane. Ini doanya bisa nanti dipelajari di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud aghnini bihalalika an haramik wa bi ta'atika an maksiatik wa bi fadlika amman siwak. Ini adalah doa di hari Jumat setelah membaca surat Al-Fatihah, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bisa dihafalkan ya? Nah, iki niatnya sholat sunnah ba'diyah Jumat. Sekarang kita masuk ke sholat sunnah setelah melakukan sholat Jumat. Sholat sunnah ba'diyah. Kalau tadi qobliyah. Qobliyah itu apa? Sebelum. Kalau ba'diyah sesudah. Ya, ba'diyatal jum'ati dan
qobliyatal jum'ati. Qobliyatal jum'ati sebelum sholat Jumat, ba'diyatal jum'ati setelah sholat Jumat. Niatnya usolli sunnatal jum'ati rakaataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Niat ingsun sholat sunnah ba'diyah Jumat 2 rakaat krana Allah Ta'ala. Dihafalkan dan kita belajar karena kita sudah tahu sekarang ya. Ada sholat sunnah qobliyah Jumat, ada sholat sunnah ba'diyah Jumat. Ya kita lakukan supaya kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Mungkin selama ini ada yang tahu ini sholat sunnah qobliyah ba'diyah? Belum. Ya, kita hafalkan dari sekarang ya. Kita belajar sedikit-sedikit ya. Biar ilmunya bermanfaat. Nah, bab sholat sampai sholat Jumat sudah kita pelajari bersama. Sekarang kita langsung praktek sholat. Bagaimana sholat yang benar sesuai ketentuan yang kita kaji melalui kitab Fasholatan. Mudah-mudahan nanti sholatnya bisa lebih baik dan menambah kekhusyuan kita ketika sholat. Sekarang semuanya berdiri. Yang laki-laki. Ya, coba baris di sini ya. Semuanya baris menjadi 2 baris. 2 baris. Mirza di depan, Atar, Rizki di depan. Nah, kamu di depan. Nah, kamu di belakangnya. 2 baris ya. 2 baris. Ya. Rapatkan barisan. Nah, barisannya dirapatkan. Rapatkan barisan. Ya. Sholat subuh bisa? Bisa. Nah, kita sholat subuh yang ada bunyinya. Ya, praktek sholat. Baca sama-sama. Dia nggak boleh koyak. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilan qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Dibuka ya, ketika takbir dibuka tangannya, jangan gini, Rafli. Ulangi. Nah, uangnya ditaruh di kesak. Bismillah. Sholli fardhu subhi. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilan qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Baca. Wa'if. Bismillahirrahmanirrahim. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal muslimin. Inna sholati wa ma ana minal muslimin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Surat Al-Fatihah. Rahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi.
Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li lima afait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alai falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyyat al-diwani wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhanallah. Tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholih. Wa ashhadu anna la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi catatan, catatan semuanya. Jadi rapli nggak boleh gini, Allah Akbar ya, harus dibuka tangannya di atas pundak, ya, di atas pundak. Kemudian Mirza, ketika sholat kemarin kita sudah belajar tidak boleh melakukan gerakan besar, ya. Contohnya kayak gini, tadi gini, ya. Tapi gini, Pak. Gimana kalau gatal kemarin? Gini, Pak. Tempel. Tempelkan dulu. Satu, ini
nggak moro-moro gini. Nah kalau gini-gini ya batal, gerakan besar ini. Ini termasuk gerakan kecil kalau gini. Iya. Nggak apa-apa, 3 kali nggak apa-apa. Iya. Ngomongin 100 kali nggak apa-apa. Nggak boleh ya. Nah, tadi sahabat Johan juga kurang sedikit ketika ruku ya. Ruku itu jangan gini. Lihat ke titik sujud kita. Ya. Usahakan dulu. Ya. Nggak boleh gini juga nggak boleh. Nggak boleh gini juga nggak boleh. Gatan ketika sholat nggak boleh kebiasaan. Ya, mulai sekarang nggak boleh tolak dulu. Kalau tikus sama cecek apa ya? Nggak boleh. Ya, itu nggak boleh kancane, nggak boleh. Ya, kalau ketika sholat kita fokus dengan bacaan kita, dengan gerakan kita. Ya, apa namanya? Beda. Ketika sujud, ininya ditekuk, kakinya ditekuk. Kaki belakang ditekuk, dirapatkan. Ya, dirapatkan ini ya, dibuka sini. Ya, kelihatan ya. Kelihatan ya. Nah, ketika sujud seperti ini, kaki dirapatkan, ditekuk. Ketika duduk iftiras, duduk di antara 2 sujud, ininya ditekuk, ini diduduki. Ya, asyhadu alla ilaha illallah. Ketika illallah ininya diacungkan. Ya. Kemudian Allahu Akbar. Ketika sujud dibuka gini, jangan gini. Nah ini kan gak diangkat. Diangkat yang belakang lebih tinggi. Ya. Hidungnya nempel. Anggota 7 yang menyentuh lantai. Dahi, hidung sunnah hidung. Ya. Dengkul, lutut, kedua lutut, kemudian ini kaki dan tangan. Ya, 7 kan? Kalau hidung sunnah sampai nyentuh lantai. Ya, nyentuh sejadah. Tapi nggak usah dipenek, nanti pesek hidungnya ya. Biar tambahan. Terus ini yang terpenting juga, kemarin sudah disampaikan ketika bab sholat, ininya dibuka, jangan sampai nutup gini. Kalau sholat gini ya menghalangi anggota ini anggota sujud ini 7 ini harus nyentuh semua. Kok dihalang ini? Atau hanya ada 1 rambut jatuh sini, terus ketika sujud menghalangi, ini nggak sah sujudnya. Kalau sujudnya nggak sah berarti nggak sah sholatnya. Ya, hati-hati kalau mau sholat diperiksa dulu, agak diangkat biar terbuka langsung ke lantai. Bacaannya insya Allah hafal semua, cuman tadi ada yang belum kunutnya ya, mungkin jarang sholat subuh atau gimana ya. Nah mulai sekarang dihafalkan ya, karena kalian sudah besar ya. Kita kembali ke tempatnya. Nah, alhamdulillah kita semua tadi sudah praktek sholat. Bagaimana sholat sesuai rukunnya, tomak ninahnya. Tomak ninah itu apa kemarin? Diam sejenak. Tomak ninah itu diam sejenak. Jadi tidak boleh bergerak. Yang sering bergerak itu gak bisa diam, gatan biasanya. Tapi gak apa-apa, itu kan dibetulkan. Ya, untungnya gatan ngaji. Kalau nggak ngaji kitab nggak tahu, ya terus-terusan gimana ya. Malah sholatnya nggak sah. Udah, cukup sekian ya. Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, karena sudah jam 4, kita melanjutkan tadarus Al-Quran. Kita akhiri dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan
kalian semua, kita semua tetap diberikan kesehatan, berikan kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa sampai nanti kita kembali ke fitri. Dan kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Liridaillahi ta'ala bi syafaati Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.